Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khoir. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan elliptical contraction. Apa sih elliptical contraction itu? Elliptical contraction ialah susunan kalimat yang digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak dibutuhkan atau tidak penting dalam suatu kalimat. Elliptical contraction ini terdiri dari dua kalimat. Supaya kita tidak mengulanginya lagi dengan kalimat berikutnya, kita itu menggunakan elliptical contraction. Nah, di sini ada 3 jenis elliptical contraction, yaitu yang pertama positive elliptic, yang kedua negative elliptic, yang ketiga contrary elliptic atau opposite elliptic. Untuk pembahasan yang pertama yaitu positive elliptic. Positive elliptic mempunyai 5 bentuk kata. Yang pertama to, yang kedua so, yang ketiga either, yang keempat both, yang kelima both of. Yang pertama, di sini akan menggunakan bentuk to atau kata to. Untuk formulanya ialah subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama dan diikuti dengan conjunction yaitu kata and, kemudian subjek kedua, kemudian auxiliary, kemudian to. Saya akan memberi contoh untuk bentuk di sini. He is a teacher and you are too. Nah, dua klausa ini berbunyi atau berkontekskan positif. Yang harus diperhatikan di sini, kita selalu menggunakan conjunction and dan berpasangan dengan to. Dan letak to itu selalu berdiri di belakang. Jadi setelah subjek, kemudian diikuti auxiliary, kemudian diikuti dengan to. Nah, yang kedua, untuk kata yang kedua, kita menggunakan kata so. Untuk formulanya di sini ialah subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama dan diikuti dengan conjunction yaitu and, kemudian diikuti dengan so, kemudian ada auxiliary, kemudian subjek kedua. Sama seperti kata to, tetapi letak so ini berada di depan auxiliary dan subjek keduanya diletakkan di belakang. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. He is a teacher and so are you. Kemudian yang ketiga dari positif elliptic itu kita menggunakan kata either. Untuk formulanya either plus subjek pertama plus or plus subjek kedua plus be plus objek. Jadi yang harus kita perhatikan di sini, kalau kata to dan so dia selalu berpasangan dengan conjunction kata hubung and. Sedangkan untuk either sendiri dia berpasangan dengan conjunction or. Begitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Either he or you are teacher. Dia dan saya adalah seorang guru. Begitu. Kemudian yang keempat, kata dari positif elliptic
kita menggunakan kata both. Untuk formulanya sendiri, both plus subjek pertama plus diikuti dengan conjunction kata and plus subjek kedua plus V plus objek. Untuk contoh kalimatnya, saya akan memberikan contoh. Both he and you are teacher. Nah, di sini both juga berpasangan dengan and. Bedanya kalau kata to dengan so itu letaknya di belakang. Kalau both ini letaknya di depan. Maksudnya to sama you itu ada di klausa kedua, sedangkan untuk penggunaan both sendiri dia hanya terdiri dari satu klausa atau satu kalimat, dan letak both itu berada di depan. Kemudian yang kelima, penggunaan kata yang kelima yaitu menggunakan kata both of. Seperti kata-kata pada umumnya, setelah penggunaan of pasti diikuti dengan kata benda. Untuk formulanya sendiri yaitu both of plus objek plus V plus objek. Saya akan memberikan contoh di sini. Both of us are teacher. Keduanya dari kami atau kita itu adalah guru. Jadi as di sini adalah objek pronoun. Jadi as di sini adalah objek pronoun, ya. Kemudian kita masuk ke pembentukan eliptik yang kedua yaitu negatif eliptik. Nah, untuk negatif eliptik sendiri kita ada either dan neither. Untuk either sendiri formulanya adalah subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama dan diikuti dengan conjunction yaitu and. Kemudian ada subjek kedua plus auxiliary plus not plus either. Jadi untuk either karena di sini kita menggunakan dalam negatif eliptik, kita harus menambahkan kata not di depannya. Bedanya sama either yang ada di positif eliptik, maka negatif eliptik di sini dua-duanya harus berbentuk negatif. Saya akan memberikan contoh. He is not a teacher and you are not either. And you are not either. Dia bukan seorang guru dan kamu juga bukan. Itu contohnya. Nah, di sini jika klausa di depan bentuknya negatif, maka di belakangnya juga harus negatif. Makanya kita tambahkan kata not di depan either. Gitu. Nah, untuk menggunakan either sendiri kita dahulukan subjek. Kita dahulukan subjek 2, kemudian auxiliary, kemudian not, either di belakang. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yaitu neither. Untuk formulanya sendiri yaitu subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama dan diikuti dengan conjunction yaitu and plus neither plus auxiliary plus subjek kedua. Bedanya sama either adalah kalau neither itu diletakkan di depan dan kalau either itu diletakkan di belakang.
dan didahului kata not sebelum either. Kenapa neither ini tidak diikuti kata not? Karena neither ini sendiri berupa gabungan dari kata not either. Jadi kita tidak usah menambahkan kata not di depannya. Jika kita menemukan kata neither di dalam soal, kata neither ini tidak mungkin berpasangan dengan kata not. Untuk contohnya di sini, he is not a teacher and neither are you. Jadi konteks contoh kalimat yang ada di depan ini juga berbentuk negatif. Nah, untuk neither di sini juga ada formula yang lain, yaitu untuk formulanya neither plus subjek pertama plus nor plus subjek kedua plus P plus objek. Yang neither dibentuk positif eliptik itu menggunakan or, sedangkan neither di sini menggunakan kata nor. Untuk contohnya di sini yaitu saya akan memberikan contoh. Neither he nor you are teacher. Tidak dia dan juga kamu adalah guru. Jadi contoh di sini dua-duanya itu bukan guru. Jika bentuk negatif eliptik ini tidak mengandung kata not di dalam kalimatnya, itu masih bisa berartikan negatif apabila menggunakan atau terdapat adverbs of frequency yang memang mengandung makna negatif, seperti kata never, seldom, barely, hardly, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Jika di dalam suatu kalimat tidak ada not, saya akan kasih contoh seperti ini. I never go to Borobudur and you don't either. Contoh di sini tidak ada unsur kata not di dalamnya. Tetapi kata di sini menggunakan kata never, maka kalimat ini sudah berkontekskan negatif. Untuk itu, elliptical sentence-nya yang menggunakan kata either. Apabila kita menggunakan kata neither, di sini kata neither-nya harus didahulukan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk neither jika tidak ada not di dalam kalimatnya. Contohnya, I never go to Borobudur and neither do you. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke penggunaan bentuk yang ketiga, yaitu contrary elliptic. Jadi contrary elliptic ini ada dua kalimat. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Pasti di sini salah satunya di dalam kalimat atau contoh pasti ada positif dan negatif. Untuk katanya sendiri kita hanya menggunakan kata but. Untuk formulanya yaitu subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama dan diikuti kata conjunction yaitu but. Kemudian subjek kedua plus auxiliary plus not. Di sini elliptical sentence-nya itu menggunakan not. Berarti elliptical sentence-nya belakang di sini berkontekskan negatif. Jadi di awal kalimatnya itu harus positif, begitupun sebaliknya. Saya akan memberikan contoh di sini. He is a teacher, but you are not.
contoh di sini dari positif ke negatif. Nah, untuk contoh di sini dari positif ke negatif. Jika untuk elliptical sentence-nya negatif ke positif itu ada formulanya juga, yaitu subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama dan diikuti dengan conjunction but, kemudian subjek kedua plus auxiliary. Saya akan memberikan contoh di sini. He is not a teacher but you are. Jadi bedanya negatif sama positif itu, jika kalimat positif ke negatif itu letak formulanya not-nya di belakang, dan jika kalimat negatif ke positif itu letak formula not-nya di depan. Begitu. Terima kasih untuk mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang salah. Untuk pembahasan ini saya akhiri, tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.